Nur Hasan merupakan ketua kelompok Tunggal Jati Nusantara yang menggelar ritual di Pantai Payangan, Jember yang berujung tragedi. 11 dari 23 orang yang mengikuti ritual tersebut meninggal dunia dikarenakan terseret ombak pantai. Nur Hasan yang merupakan ketua kelompok Tunggal Jati Nusantara ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Jember. Pihak kepolisian menjerat Nur Hasan menggunakan pasal 359 KUHP karena kesalahannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Hal tersebut membuat Nur Hasan terancam hukuman 5 tahun penjara. Nur Hasan sendiri dikenal merupakan seorang MC dangdut dan pernah bekerja di Malaysia. Ia juga dikenal sebagai paranormal yang sering didatangi oleh pasien. Nur Hasan yang menjadi aktor utama dari ritual maut di Pantai Payangan juga mengaku meminta iuran dari para pengikutnya sebesar Rp20.000. Ritual berujung maut terjadi di Pantai Payangan di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember pada Minggu 13 Februari 2022. Puluhan peserta ritual tersebut diketahui adalah rombongan dari Padepokan Jamaah Tunggal Jati Nusantara. Akibatnya 24 orang terseret ombak Pantai Payangan hingga sejumlah orang dikabarkan meninggal dunia. Kapolsek Ambulu AKP Ma'ruf saat dikonfirmasi pada Minggu 13 Februari 2022 memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa kejadian bermula saat kelompok tersebut berangkat dari desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi untuk menggelar ritual di area Pantai Payangan dan Watu Ulu. Seluruh peserta ritual merupakan warga yang datang dari berbagai kecamatan di Jember. Kedatangan rombongan diinformasikan pada Sabtu 12 Februari 2022 sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum mengadakan ritual, petugas pantai sudah memperingatkan warga agar tidak melakukan kegiatan di sekitar pantai karena ombak sedang tinggi. Namun seluruhnya tak menggubris dan tetap melakukan kegiatan ritual tersebut. Hingga akhirnya pada Minggu sekira pukul 00.25 waktu Indonesia Barat, 24 orang yang mengikuti ritual tersebut terseret ombak. Hingga akhirnya warga yang mengetahui kejadian pun langsung meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelamatan. Akhirnya petugas kepolisian juga berkoordinasi dengan tim SAR hingga TNI untuk membantu korban. Dari 24 warga yang terseret ditemukan sejumlah orang meninggal dunia. Hingga saat ini pihak gabungan dari TNI Polri serta tim SAR terus melakukan pencarian korban. Anak dari korban yang ikut dalam ritual maut di Pantai Payangan mengungkap pengakuan
yang menuturkan bahwa ritual yang dijalani memang seakan memanggil ombak besar. Hal ini dilakukan secara bersama-sama dengan bacaan tertentu. Sam yang merupakan anak dari korban mengaku diajak orang tuanya ikut ritual di Pantai Payangan pada Minggu 13 Februari. Pada Sabtu, sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat, Syaiful Bahri dan Sri Wahyuni berangkat berdua ke rumah ketua kelompok untuk berkumpul sebelum berangkat ke pantai. Sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Pantai Payangan, sisi selatan Bukit Samboja yang menjadi lokasi ritual. Sam mengaku bahwa mereka yang ikut ritual datang mengenakan kaos hitam berlogo dan bertuliskan nama kelompok Tunggal Jati. Sam mengakui ritual tersebut memang seperti memanggil ombak agar semakin lama semakin tinggi. Saat berada di tepi pantai, peserta akan menghadap ke pantai dan saling bergandengan. Mereka kemudian duduk menghadap ke laut. Dalam ritual tersebut, mereka membaca bacaan seperti syahadat, surat Al-Fatihah, surat pendek, hingga bacaan dengan bahasa Jawa. Sam menyebut ritual tersebut seakan memanggil ombak. Ritual itu dilakukan setiap penanggalan Kliwon di kalender Jawa. Seperti diketahui, ritual kelompok Tunggal Jati Nusantara diadakan di Pantai Payangan, sisi selatan Bukit Samboja, Dusun Watu Ulo, Desa Sumberrejo, Kecamatan Amulu, Jember, pada Minggu 13 Februari. Kelompok Tunggal Jati Nusantara menggelar ritual di Pantai Payangan pada Minggu dini hari. Ada 23 orang anggota kelompok tersebut dan 1 orang sopir. Naas, ritual ini berakhir duka, 11 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat. Berbagai video aktivitas kelompok Tunggal Jati Nusantara yang menjadi korban ritual maut di Pantai Payangan, Jember beredar di media sosial. Seperti diantaranya video seorang wanita menjalani ruqyah di sebuah rumah. Ada pula video beberapa pria dan wanita sedang bersemedi di Pantai Payangan dan diduga direkam beberapa saat sebelum ombak besar merenggut nyawa mereka. Dalam video yang beredar, tampak seorang perempuan tengah menjalani ruqyah. Ia dikelilingi beberapa orang yang mana bacaan doa dipimpin seorang pria. Video tersebut diduga diambil di padepokan milik sang pimpinan kelompok Tunggal Jati Nusantara. Sementara itu dalam video lain terekam momen kala sejumlah pria dan wanita duduk bersila di pantai. Tangan mereka saling menggenggam dan tampak seperti bersemedi. Seorang pria yang merekam video tersebut mengatakan, pria dan wanita ini sedang menjalani meditasi di Pantai Payangan. Dalam video itu seseorang menyebut bahwa wanita bernama Bintang sedang menjalani ritual untuk menetralisir kiriman jahat yang pernah masuk pada dirinya. Diketahui Bintang adalah korban selamat ritual di Pantai Payangan, Jember, Jawa Timur pada Minggu 13 Februari. Perempuan muda tersebut mengalami bengkak pada bagian kaki dan beberapa luka di tubuhnya. Paman Bintang, Suwarto, mengatakan keponakannya syok karena ibunya Sulastri menjadi korban meninggal dunia dalam peristiwa ritual berujung maut di Laut Selatan tersebut. Menurut Suwarto, Bintang dan Sulastri termasuk dalam rombongan kelompok Tunggal Jati Nusantara. Dari pengakuannya, Bintang mengatakan saat kejadian tiba-tiba ombak datang kala mereka masih berdiri di tepi pantai. Saat ombak datang itulah sang ibu hilang sedangkan dirinya selamat meski sempat terbentur karang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ritual di Pantai Latar Selatan Payangan yang mana untuk menetralisirkan waktu malam Jumat Pon, yang mana yang
nama Bintang. Inilah sosok yang pernah dikirim Black Magic. Sekarang tinggal menetralisirkan di Laut Selatan. Alhamdulillah atas izin Allah semua bisa terlaksana. Mudah-mudahan Allah selalu meridhai dan mengizinkan dan menghormati apa yang diniatkan kepada keluarga masing-masing. Wabil khusus kepada Bintang akan kembali pada asalnya. Ritual maut di Pantai Payangan yang menewaskan belasan orang ternyata bukan dipimpin seorang ustadz atau kiai. Sosok pimpinan kelompok Tunggal Jati Nusantara ternyata adalah seorang MC dangdut. Ia juga pernah bekerja sebagai penjual tisu secara online. Dikutip dari Kompas.com, pimpinan kelompok tersebut diketahui bernama Hasan atau Nur Hasan. Hasan menjadi korban selamat dari tragedi maut yang menewaskan 11 orang pada Minggu 13 Februari. Hasan memimpin kelompok Tunggal Jati Nusantara yang ada di Desa Duku Mencek, Kecamatan Sukorambi, Jember. Kades Duku Mencek Nanda Setiawan mengatakan bahwa Hasan bukanlah kiai ataupun ustadz. Hasan yang merupakan pendiri kelompok tersebut pernah merantau ke Malaysia dan kembali ke kampungnya pada tahun 2014. Selama ini Hasan dikenal sebagai MC hingga berjualan online. Sang kepala desa mengatakan bahwa kelompok yang didirikan oleh Hasan kerap menggelar kegiatan di kediaman Hasan. Di bagian rumah Hasan juga terdapat tulisan seperti kaligrafi berbunyi Tunggal Sejati Nusantara. Hasan diketahui sudah menggelar berbagai acara tersebut dari 2 tahun lalu. Semula pihak pengurus desa tidak menaruh curiga karena kegiatan yang digelar 2 bulan sekali ini dirasa positif. Misalnya membaca Al-Quran, berzikir hingga sholawat. Namun lama-lama kelompok tersebut mulai melakukan ritual. Dari hasil penelusuran diketahui pula bahwa ritual tersebut bukan kali pertama dilakukan. Kelompok Hasan kerap menggelar ritual di pantai. Anggota kelompok Tunggal Jati Nusantara ini ada yang datang pada Hasan untuk berobat, terjerat masalah ekonomi maupun masalah keluarga. Kebanyakan dari para warga bersedia melakukan ritual ini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Nama Nur Hasan kini terus menjadi sorotan lantaran sebagai dalang pelaksanaan ritual maut yang menewaskan 11 pengikutnya di Pantai Payangan, Jember, Jawa Timur. Sebelumnya Nur Hasan sendiri dikenal sebagai paranormal. Ia kerap didatangi pasien dari berbagai kalangan. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 17 Februari 2022, Nur Hasan membuka praktek pengobatannya di rumah pribadinya di Dusun Botosari, Desa Duku Mencek, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Tempat praktek itu hampir setiap hari dikunjungi pasien. Saat malam Jumat, jumlah pasien yang datang bisa sampai 20-an orang. Sekretaris Desa Duku Mencek, Budi Harto mengatakan, para pasien yang datang ke rumah Nur Hasan tak hanya dari kalangan bawah. Banyak juga pasien yang datang menggunakan mobil. Sementara itu, Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo menuturkan kelompok Tunggal Jati Nusantara ini merupakan tempat pengobatan alternatif. Tujuan orang mendatangi rumah Hasan bermacam-macam. Mereka bisa berkonsultasi tentang masalah ekonomi, rumah tangga, dan kesehatan. Heri menuturkan para pengikut Nur Hasan dulunya merupakan seorang pasien. Banyak orang yang mengaku sembuh setelah datang ke tempat Hasan.
Kesembuhan itu lantas diceritakan kepada orang lain sehingga cukup banyak yang tertarik menjadi pengikutnya. Sebagaimana informasi terkini, Nur Hasan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 16 Februari 2022. Nur Hasan dijerat pasal 359 KUHP karena ritual yang ia pimpin menyebabkan orang lain meninggal dunia. Diketahui ada sebanyak 11 orang yang tewas dalam ritual maut di Pantai Payangan, Ambulu, Jember, Jawa Timur. Penetapan Nur Hasan sebagai tersangka setelah pihak kepolisian menuntaskan gelar perkara. Gelar perkara itu meliputi pemeriksaan sejumlah saksi atas kejadian ini. Kini nasibnya terancam dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Pemimpin ritual maut di Pantai Payangan Jember, Jawa Timur akhirnya membuat pengakuan ke pihak kepolisian. Pria bernama Nur Hasan ini mengaku sudah mendiskusikan rencana ritual tersebut pada pengikutnya. Ia juga menegaskan tak pernah memaksa pengikutnya untuk mengikuti acara ritual ini. Dikutip dari tribunnews.com, Nur Hasan diketahui sudah dijemput penyidik Satreskrim Polres Jember di Rumah Sakit Dr. Subandi. Nur Hasan mengatakan ia bersama pengikutnya memang sepakat menggelar ritual dengan iuran Rp20.000. Nur Hasan juga menegaskan bahwa tidak ada paksaan terkait ritual di Pantai Payangan Jember. Diketahui Nur Hasan telah dijemput dari rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan pada Selasa 15 Februari. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Jember AKP Komang Yogi Arya Wiguna. Tak hanya memeriksa Nur Hasan, kepolisian juga telah memeriksa Ferry Luhur, satu dari korban selamat yang sama-sama dirawat di rumah sakit tersebut. Diketahui Nur Hasan memimpin kelompok tunggal Jati Nusantara dan melakukan ritual yang berujung maut di Pantai Payangan pada Minggu 13 Februari dini hari. Nur Hasan mengorganisir 28 orang untuk meditasi di bibir Pantai Payangan, Dusun Payangan, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Naas, ritual ini berujung maut dan 11 orang tewas karena tergulung ombak. Foto-foto Nur Hasan alias Hasan, pemimpin kelompok tunggal Jati Nusantara, beredar di media sosial. Hasan sendiri selamat dari tragedi maut yang menewaskan 11 orang saat ritual di Pantai Payangan pada Minggu 13 Februari. Dalam foto-foto yang beredar, tampak sosok Nur Hasan mengenakan belangkon hitam tengah bersila di belakang meja kecil. Di beberapa foto lain, tampak Nur Hasan berpose di pantai dan diduga foto sebelum ritual digelar di Pantai Payangan. Ia mengenakan setelan serba hitam dan juga penutup kepala dengan warna senada.
Ia juga tampak mengenakan selendang berwarna hijau. Nur Hasan tampak pula mengenakan kaos bertuliskan Tunggal Jati Nusantara, kelompok yang dipimpinnya. Hasan memimpin kelompok Tunggal Jati Nusantara yang ada di Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi, Jember. Kades Dukuh Mencek Nanda Setiawan mengatakan Hasan bukanlah kiai ataupun ustadz. Hasan yang merupakan pendiri kelompok tersebut diketahui pernah merantau ke Malaysia dan kembali ke kampungnya pada tahun 2014. Hasan selama ini dikenal sebagai MC hingga berjualan online. Kelompok yang didirikannya kerap menggelar kegiatan di kediamannya. Di bagian rumah Hasan juga terdapat tulisan seperti kaligrafi berbunyi Tunggal Sejati Nusantara. Dari hasil penelusuran diketahui pula bahwa ritual tersebut bukan kali pertama dilakukan. Kelompok Hasan kerap menggelar ritual di berbagai pantai. Anggota kelompok Tunggal Jati Nusantara itu ada yang datang pada Hasan untuk berobat terjerat masalah ekonomi maupun masalah keluarga. Ketua Kelompok Tunggal Jati Nusantara, Nur Hasan, akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 17 Februari 2022. Penetapan tersangka tersebut lantaran ritual yang dipimpin Nur Hasan menyebabkan sejumlah pengikutnya tewas di Pantai Payangan, Jember, Jawa Timur pada Minggu 13 Februari 2022. Dikutip dari surya.co.id pada Kamis 17 Februari 2022, Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo memberikan penjelasan. Pihak kepolisian menjerat Nur Hasan dengan pasal 359 KUHP. Hal ini karena ritual tersebut menyebabkan orang lain meninggal dunia. Diketahui ada sebanyak 11 orang tewas dalam ritual maut di Pantai Payangan, Ambulu, Jember, Jawa Timur. Heri menuturkan penetapan Nur Hasan sebagai tersangka setelah pihak kepolisian menuntaskan gelar perkara. Gelar perkara itu meliputi pemeriksaan sejumlah saksi atas kejadian ini. Dengan begitu, Nur Hasan yang dijerat pasal 359 KUHP terancam di penjara selama 5 tahun. Sebagaimana informasi sebelumnya, ritual maut itu diikuti 24 orang dari kelompok pengajian Tunggal Jati Nusantara, Kabupaten Jember. Mereka berasal dari beberapa kecamatan di Kabupaten Jember, seperti Sukorambi, Patrang, Ajung, dan juga Rambi Puji. Mereka berangkat dengan dipimpin oleh Nur Hasan, warga desa Dukuh Mencek, Kabupaten Sukorambi.
Ketua Kelompok Tunggal Jati Nusantara Nur Hasan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 16 Februari 2022. Nur Hasan dijerat pasal 359 KUHP karena ritual yang ia pimpin menyebabkan orang lain meninggal dunia. Kini nasibnya terancam dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Dikutip dari surya.co.id pada Kamis 17 Februari 2022, Nur Hasan menjadi dalang dan harus bertanggung jawab atas insiden ini. Diketahui ada sebanyak 11 orang tewas dalam ritual maut di Pantai Payangan, Ambulu, Jember, Jawa Timur. Kapolres Jember, AKBP Heri Purnomo menerangkan pihak kepolisian menjerat Nur Hasan dengan pasal 359 KUHP. Hal ini karena ritual tersebut menyebabkan orang lain meninggal dunia. Heri menuturkan penetapan Nur Hasan sebagai tersangka setelah pihak kepolisian menuntaskan gelar perkara. Gelar perkara itu meliputi pemeriksaan sejumlah saksi atas kejadian ini. Sebagaimana informasi sebelumnya, ritual maut itu diikuti 24 orang dari kelompok pengajian Tunggal Jati Nusantara, Kabupaten Jember. Mereka berasal dari beberapa kecamatan di Kabupaten Jember seperti Sukorambi, Patrang, Ajung, dan juga Rambi Puji. Mereka berangkat dengan dipimpin oleh Nur Hasan, warga desa Dugu Mencek, Kecamatan Sukorambi. Ketua Kelompok Tunggal Jati Nusantara Nur Hasan akhirnya ditetapkan menjadi tersangka. Ia terancam hukuman kurungan penjara paling lama 5 tahun setelah ritual yang menewaskan 11 orang tersebut pada Minggu 13 Februari 2022 dini hari. Nur Hasan pun ikut dihadirkan dalam konferensi pers Mapolres Jember. Dalam konferensi pers tersebut, Nur Hasan terlihat mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Bahkan tangannya juga terlihat diborgol. Diketahui Nur Hasan merupakan ketua kelompok Tunggal Jati Nusantara yang bertanggung jawab dalam kegiatan ritual berujung maut di Pantai Payangan, Jember, Jawa Timur. Di antara 11 korban tewas terdapat istri dan anak tiri Nur Hasan. Mereka terseret ombak besar Pantai Payangan yang berada di selatan Jember tersebut. Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo mengatakan atas perbuatannya Nur Hasan disangkakan pasal 359 KUHP. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi menyelesaikan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, juga melakukan gelar perkara. Dari pengakuan saksi, ritual itu dilakukan dengan motif yang berbeda-beda. Ada yang terkait ekonomi atau dapat dikatakan mereka ingin kaya, kemudian sakit yang diderita oleh mereka yang datang antara lain karena ilmu hitam atau sihir. Dalam prosesnya, mereka juga melakukan pengajian. Pengajian setiap hari diikuti oleh 20 hingga 30 orang yang dilakukan di rumah Nur Hasan.
Pemimpin ritual maut di Pantai Payangan Jember, Jawa Timur, Nur Hasan ternyata memiliki istri muda atau istri keduanya bernama Ida, 33 tahun. Namun nahas, Ida meninggal dunia terseret ombak saat melakukan ritual bersama 10 orang lainnya. Tak hanya Ida, anaknya bernama Pinkan juga meninggal dunia dalam insiden tersebut. Dikutip dari Tribun Jatim, Nur Hasan diketahui merupakan pemimpin ritual sekaligus pemimpin Padepokan Tunggal Jati Nusantara. Hasan memiliki 2 istri, satu diantaranya meninggal dunia dalam insiden ritual maut di Pantai Payangan Jember. Sekretaris Desa Dukuh Mencek Budi Harto mengungkap kehidupan Nur Hasan bersama istri-istrinya Selasa 15 Februari. Pemimpin ritual yang selamat dari insiden maut tersebut selama ini tinggal bersama istri pertamanya. Keduanya tinggal di Dusun Botosari, Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi. Diduga kuat rumah istri pertamanya di Dukuh Mencek ini digunakan sebagai tempat praktik paranormal. Sementara istri mudanya Ida tinggal di Dusun Gayam, Desa Kaliwining. Kecamatan Rambi Puji, dekat Terminal Tawangalum. Ida diketahui tinggal bersama anaknya Pinkan yang ikut tewas terseret ombak. Budi mengatakan Hasan dan Ida berkenalan saat bekerja di Malaysia. Ida dan Pinkan diduga kuat masuk ke dalam anggota Padepokan Tunggal Jati Nusantara. Pasalnya keduanya sudah beberapa kali mengikuti acara ritual yang diadakan oleh Hasan. Tak hanya Pinkan, anak Ida dengan Hasan bernama Nuria Viva Kirana juga berada di Pantai Payangan saat itu. Beruntungnya Nuria selamat dari insiden tersebut lantaran posisinya yang jauh dari bibir pantai. Nuria digendong oleh seorang pengikut kelompok tersebut yang selamat dari ritual maut. Selesai kejadian, Hasan langsung diperiksa sebagai saksi. Polres Jember saat ini masih menyelidiki lebih dalam kasus yang diduga melanggar pasal 359 KUHP. Sebelumnya, ritual mencari keberkahan berujung maut di Pantai Payangan, Dusun Watuulo, Sumberjo Ambulu, Jember, Jawa Timur pada Minggu 13 Februari. Sebanyak 11 dari 23 orang meninggal dunia lantaran terseret ombak laut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Nur Hasan merupakan ketua kelompok Tunggal Jati Nusantara yang menggelar ritual di Pantai Payangan Jember yang berujung tragedi. 11 dari 23 orang yang mengikuti ritual tersebut meninggal dunia dikarenakan terseret ombak pantai. Nur Hasan yang merupakan ketua kelompok Tunggal Jati Nusantara ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Jember. Pihak kepolisian menjerat Nur Hasan menggunakan pasal 359 KUHP karena kesalahannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Hal tersebut membuat Nur Hasan terancam hukuman 5 tahun penjara. Nur Hasan sendiri dikenal merupakan seorang MC dangdut dan pernah bekerja di Malaysia. Ia juga dikenal sebagai paranormal yang sering didatangi oleh pasien.
Nur Hasan yang menjadi aktor utama dari ritual maut di Pantai Payangan juga mengaku meminta iuran dari para pengikutnya sebesar Rp20.000. Ritual berujung maut terjadi di Pantai Payangan di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember pada Minggu 13 Februari 2022. Puluhan peserta ritual tersebut diketahui adalah rombongan dari Padepokan Jamaah Tunggal Jati Nusantara. Akibatnya 24 orang terseret ombak Pantai Payangan hingga sejumlah orang dikabarkan meninggal dunia. Kapolsek Ambulu AKP Ma'ruf saat dikonfirmasi pada Minggu 13 Februari 2022 memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa kejadian bermula saat kelompok tersebut berangkat dari Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi untuk menggelar ritual di area Pantai Payangan dan Watu Ulu. Seluruh peserta ritual merupakan warga yang datang dari berbagai kecamatan di Jember. Kedatangan rombongan diinformasikan pada Sabtu 12 Februari 2022 sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum mengadakan ritual, petugas pantai sudah memperingatkan warga agar tidak melakukan kegiatan di sekitar pantai karena ombak sedang tinggi. Namun seluruhnya tak menggubris dan tetap melakukan kegiatan ritual tersebut. Hingga akhirnya pada Minggu sekira pukul 00.25 waktu Indonesia Barat, 24 orang yang mengikuti ritual tersebut terseret ombak. Hingga akhirnya warga yang mengetahui kejadian pun langsung meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelamatan. Akhirnya petugas kepolisian juga berkoordinasi dengan tim SAR hingga TNI untuk membantu korban. Dari 24 warga yang terseret ditemukan sejumlah orang meninggal dunia. Hingga saat ini pihak gabungan dari TNI Polri serta tim SAR terus melakukan pencarian korban. Anak dari korban yang ikut dalam ritual maut di Pantai Payangan mengungkap pengakuan yang menuturkan bahwa ritual yang dijalani memang seakan memanggil ombak besar. Hal ini dilakukan secara bersama-sama dengan bacaan tertentu. Sam yang merupakan anak dari korban mengaku diajak orang tuanya ikut ritual di Pantai Payangan pada Minggu 13 Februari. Pada Sabtu, sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat, Syaiful Bahri dan Sri Wahyuni berangkat berdua ke rumah ketua kelompok untuk berkumpul sebelum berangkat ke pantai. Sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Pantai Payangan, sisi selatan Bukit Samboja yang menjadi lokasi ritual. Sam mengaku bahwa mereka yang ikut ritual datang mengenakan kaos hitam berlogo dan bertuliskan nama kelompok Tunggal Jati. Sam mengakui ritual tersebut memang seperti memanggil ombak agar semakin lama semakin tinggi. Saat berada di tepi pantai, peserta akan menghadap ke pantai dan saling bergandengan. Mereka kemudian duduk menghadap ke laut. Dalam ritual tersebut, mereka membaca bacaan seperti syahadat, surat Al-Fatihah, surat pendek, hingga bacaan dengan bahasa Jawa. Sam menyebut ritual tersebut seakan memanggil ombak. Ritual itu dilakukan setiap penanggalan Kliwon di kalender Jawa. Seperti diketahui, ritual kelompok Tunggal Jati Nusantara diadakan di Pantai Payangan
sisi selatan Bukit Samboja, Dusun Watu Ulo, Desa Sumberrejo, Kecamatan Amulu, Jember. Pada Minggu 13 Februari, kelompok tunggal Jati Nusantara menggelar ritual di Pantai Payangan pada Minggu dini hari. Ada 23 orang anggota kelompok tersebut dan 1 orang sopir. Naas, ritual ini berakhir duka, 11 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat. Berbagai video aktivitas kelompok tunggal Jati Nusantara yang menjadi korban ritual maut di Pantai Payangan, Jember beredar di media sosial. Seperti diantaranya video seorang wanita menjalani ruqyah di sebuah rumah. Ada pula video beberapa pria dan wanita sedang bersemedi di Pantai Payangan dan diduga direkam beberapa saat sebelum ombak besar merenggut nyawa mereka. Dalam video yang beredar, tampak seorang perempuan tengah menjalani ruqyah. Ia dikelilingi beberapa orang yang mana bacaan doa dipimpin seorang pria. Video tersebut diduga diambil di padepokan milik sang pimpinan kelompok tunggal Jati Nusantara. Sementara itu dalam video lain terekam momen kala sejumlah pria dan wanita duduk bersila di pantai. Tangan mereka saling menggenggam dan tampak seperti bersemedi. Seorang pria yang merekam video tersebut mengatakan, pria dan wanita ini sedang menjalani meditasi di Pantai Payangan. Dalam video itu seseorang menyebut bahwa wanita bernama Bintang sedang menjalani ritual untuk menetralisir kiriman jahat yang pernah masuk pada dirinya. Diketahui Bintang adalah korban selamat ritual di Pantai Payangan, Jember, Jawa Timur pada Minggu 13 Februari. Perempuan muda tersebut mengalami bengkak pada bagian kaki dan beberapa luka di tubuhnya. Paman Bintang, Suwarto, mengatakan keponakannya syok karena ibunya Sulastri menjadi korban meninggal dunia dalam peristiwa ritual berujung maut di Laut Selatan tersebut. Menurut Suwarto, Bintang dan Sulastri termasuk dalam rombongan kelompok tunggal Jati Nusantara. Dari pengakuannya, Bintang mengatakan saat kejadian tiba-tiba ombak datang kala mereka masih berdiri di tepi pantai. Saat ombak datang itulah sang ibu hilang sedangkan dirinya selamat meski sempat terbentur karang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ritual di Pantai Laut Selatan Payangan yang mana untuk menetralisirkan waktu malam Jumat Pon yang mana yang nama Bintang inilah sosok yang pernah dikirim Black Magic, sekarang tinggal menetralisirkan di Laut Selatan. Alhamdulillah atas izin Allah semua bisa terlaksana. Mudah-mudahan Allah selalu meridhai dan mengizinkan dan merahmati apa yang diniatkan kepada keluarga masing-masing. Wabil khusus kepada Bintang akan kembali pada asalnya. Ritual maut di Pantai Payangan yang menewaskan belasan orang ternyata bukan dipimpin seorang ustadz atau kiai. Sosok pimpinan kelompok tunggal Jati Nusantara ternyata adalah seorang MC dangdut. Ia juga pernah bekerja sebagai penjual tisu secara online. Dikutip dari Kompas.com, pimpinan kelompok tersebut diketahui bernama Hasan atau Nur Hasan.
Hasan menjadi korban selamat dari tragedi maut yang menewaskan 11 orang pada Minggu 13 Februari. Hasan memimpin kelompok Tunggal Jati Nusantara yang ada di Desa Duku Mencek, Kecamatan Sukorambi, Jember. Kades Duku Mencek Nanda Setiawan mengatakan bahwa Hasan bukanlah kiai ataupun ustadz. Hasan yang merupakan pendiri kelompok tersebut pernah merantau ke Malaysia dan kembali ke kampungnya pada tahun 2014. Selama ini Hasan dikenal sebagai MC hingga berjualan online. Sang kepala desa mengatakan bahwa kelompok yang didirikan oleh Hasan kerap menggelar kegiatan di kediaman Hasan. Di bagian rumah Hasan juga terdapat tulisan seperti kaligrafi berbunyi Tunggal Sejati Nusantara. Hasan diketahui sudah menggelar berbagai acara tersebut dari 2 tahun lalu. Semula pihak pengurus desa tidak menaruh curiga karena kegiatan yang digelar 2 bulan sekali ini dirasa positif. Misalnya membaca Al-Quran, berzikir hingga sholawat. Namun lama-lama kelompok tersebut mulai melakukan ritual. Dari hasil penelusuran diketahui pula bahwa ritual tersebut bukan kali pertama dilakukan. Kelompok Hasan kerap menggelar ritual di pantai. Anggota kelompok Tunggal Jati Nusantara ini ada yang datang pada Hasan untuk berobat, terjerat masalah ekonomi maupun masalah keluarga. Kebanyakan dari para warga bersedia melakukan ritual ini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Nama Nur Hasan kini terus menjadi sorotan lantaran sebagai dalang pelaksanaan ritual maut yang menewaskan 11 pengikutnya di Pantai Payangan, Jember, Jawa Timur. Sebelumnya Nur Hasan sendiri dikenal sebagai paranormal. Ia kerap didatangi pasien dari berbagai kalangan. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 17 Februari 2022, Nur Hasan membuka praktek pengobatannya di rumah pribadinya di Dusun Botosari, Desa Duku Mencek, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Tempat praktek itu hampir setiap hari dikunjungi pasien. Saat malam Jumat, jumlah pasien yang datang bisa sampai 20-an orang. Sekretaris Desa Duku Mencek, Budi Harto mengatakan, para pasien yang datang ke rumah Nur Hasan tak hanya dari kalangan bawah. Banyak juga pasien yang datang menggunakan mobil. Sementara itu, Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo menuturkan kelompok Tunggal Jati Nusantara ini merupakan tempat pengobatan alternatif. Tujuan orang mendatangi rumah Hasan bermacam-macam. Mereka bisa berkonsultasi tentang masalah ekonomi, rumah tangga, dan kesehatan. Heri menuturkan para pengikut Nur Hasan dulunya merupakan seorang pasien. Banyak orang yang mengaku sembuh setelah datang ke tempat Hasan. Kesembuhan itu lantas diceritakan kepada orang lain sehingga cukup banyak yang tertarik menjadi pengikutnya. Sebagaimana informasi terkini, Nur Hasan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 16 Februari 2022. Nur Hasan dijerat pasal 359 KUHP karena ritual yang ia pimpin menyebabkan orang lain meninggal dunia. Diketahui ada sebanyak 11 orang yang tewas dalam ritual maut di Pantai Payangan, Ambulu, Jember, Jawa Timur. Penetapan Nur Hasan sebagai tersangka setelah pihak kepolisian menuntaskan gelar perkara. Gelar perkara itu meliputi pemeriksaan sejumlah saksi atas kejadian ini. Kini nasibnya terancam dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun.
Pemimpin ritual maut di Pantai Payangan Jember, Jawa Timur akhirnya membuat pengakuan ke pihak kepolisian. Pria bernama Nur Hasan ini mengaku sudah mendiskusikan rencana ritual tersebut pada pengikutnya. Ia juga menegaskan tak pernah memaksa pengikutnya untuk mengikuti acara ritual ini. Dikutip dari tribunnews.com, Nur Hasan diketahui sudah dijemput penyidik Satreskrim Polres Jember di Rumah Sakit Dr. Subandi. Nur Hasan mengatakan ia bersama pengikutnya memang sepakat menggelar ritual dengan iuran Rp20.000. Nur Hasan juga menegaskan bahwa tidak ada paksaan terkait ritual di Pantai Payangan Jember. Diketahui Nur Hasan telah dijemput dari rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan pada Selasa 15 Februari. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Jember AKP Komang Yogi Arya Wiguna. Tak hanya memeriksa Nur Hasan, kepolisian juga telah memeriksa Ferry Luhur, satu dari korban selamat yang sama-sama dirawat di rumah sakit tersebut. Diketahui Nur Hasan memimpin kelompok tunggal Jati Nusantara dan melakukan ritual yang berujung maut di Pantai Payangan pada Minggu 13 Februari dini hari. Nur Hasan mengorganisir 28 orang untuk meditasi di bibir Pantai Payangan, Dusun Payangan, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Naas, ritual ini berujung maut dan 11 orang tewas karena tergulung ombak. Foto-foto Nur Hasan alias Hasan, pemimpin kelompok tunggal Jati Nusantara, beredar di media sosial. Hasan sendiri selamat dari tragedi maut yang menewaskan 11 orang saat ritual di Pantai Payangan pada Minggu 13 Februari. Dalam foto-foto yang beredar, tampak sosok Nur Hasan mengenakan belangkon hitam tengah bersila di belakang meja kecil. Di beberapa foto lain, tampak Nur Hasan berpose di pantai dan diduga foto sebelum ritual digelar di Pantai Payangan. Ia mengenakan setelan serba hitam dan juga penutup kepala dengan warna senada. Ia juga tampak mengenakan selendang berwarna hijau. Nur Hasan tampak pula mengenakan kaos bertuliskan Tunggal Jati Nusantara, kelompok yang dipimpinnya. Hasan memimpin kelompok Tunggal Jati Nusantara yang ada di Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi, Jember. Kades Dukuh Mencek Nanda Setiawan mengatakan Hasan bukanlah kiai ataupun ustadz. Hasan yang merupakan pendiri kelompok tersebut diketahui pernah merantau ke Malaysia dan kembali ke kampungnya pada tahun 2014. Hasan selama ini dikenal sebagai MC hingga berjualan online. Kelompok yang didirikannya kerap menggelar kegiatan di kediamannya. Di bagian rumah Hasan juga terdapat tulisan seperti kaligrafi berbunyi Tunggal Sejati Nusantara. Dari hasil penelusuran diketahui pula bahwa ritual tersebut bukan kali pertama dilakukan. Kelompok Hasan kerap menggelar ritual di berbagai pantai. Anggota kelompok Tunggal Jati Nusantara itu ada yang datang pada Hasan untuk berobat, terjerat masalah ekonomi maupun masalah keluarga.
Ketua Kelompok Tunggal Jati Nusantara Nur Hasan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 17 Februari 2022. Penetapan tersangka tersebut lantaran ritual yang dipimpin Nur Hasan menyebabkan sejumlah pengikutnya tewas di Pantai Payangan, Jember, Jawa Timur pada Minggu 13 Februari 2022. Dikutip dari surya.co.id pada Kamis 17 Februari 2022, Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo memberikan penjelasan. Pihak kepolisian menjerat Nur Hasan dengan pasal 359 KUHP. Hal ini karena ritual tersebut menyebabkan orang lain meninggal dunia. Diketahui ada sebanyak 11 orang tewas dalam ritual maut di Pantai Payangan, Ambulu, Jember, Jawa Timur. Heri menuturkan penetapan Nur Hasan sebagai tersangka setelah pihak kepolisian menuntaskan gelar perkara. Gelar perkara itu meliputi pemeriksaan sejumlah saksi atas kejadian ini. Dengan begitu, Nur Hasan yang dijerat pasal 359 KUHP terancam di penjara selama 5 tahun. Sebagaimana informasi sebelumnya, ritual maut itu diikuti 24 orang dari kelompok pengajian Tunggal Jati Nusantara Kabupaten Jember. Mereka berasal dari beberapa kecamatan di Kabupaten Jember seperti Sukorambi, Patrang, Ajung, dan juga Rambi Puji. Mereka berangkat dengan dipimpin oleh Nur Hasan, warga desa Dugu Mencek, Kabupaten Sukorambi. Ketua Kelompok Tunggal Jati Nusantara Nur Hasan akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 16 Februari 2022. Nur Hasan dijerat pasal 359 KUHP karena ritual yang ia pimpin menyebabkan orang lain meninggal dunia. Kini nasibnya terancam dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Dikutip dari surya.co.id pada Kamis 17 Februari 2022, Nur Hasan menjadi dalang dan harus bertanggung jawab atas insiden ini. Diketahui ada sebanyak 11 orang tewas dalam ritual maut di Pantai Payangan, Ambulu, Jember, Jawa Timur. Kapolres Jember, AKBP Heri Purnomo menerangkan, pihak kepolisian menjerat Nur Hasan dengan pasal 359 KUHP. Hal ini karena ritual tersebut menyebabkan orang lain meninggal dunia. Heri menuturkan penetapan Nur Hasan sebagai tersangka setelah pihak kepolisian menuntaskan gelar perkara. Gelar perkara itu meliputi pemeriksaan sejumlah saksi atas kejadian ini. Sebagaimana informasi sebelumnya, ritual maut itu diikuti 24 orang dari kelompok pengajian Tunggal Jati Nusantara Kabupaten Jember. Mereka berasal dari beberapa kecamatan di Kabupaten Jember seperti Sukorambi, Patrang, Ajung, dan juga Rambi Puji. Mereka berangkat dengan dipimpin oleh Nur Hasan, warga desa Dugu Mencek, Kecamatan Sukorambi.
Ketua Kelompok Tunggal Jati Nusantara Nur Hasan akhirnya ditetapkan menjadi tersangka. Ia terancam hukuman kurungan penjara paling lama 5 tahun setelah ritual yang menewaskan 11 orang tersebut pada Minggu 13 Februari 2022 dini hari. Nur Hasan pun ikut dihadirkan dalam konferensi pers Mapolres Jember. Dalam konferensi pers tersebut, Nur Hasan terlihat mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Bahkan tangannya juga terlihat diborgol. Diketahui Nur Hasan merupakan ketua kelompok Tunggal Jati Nusantara yang bertanggung jawab dalam kegiatan ritual berujung maut di Pantai Payangan, Jember, Jawa Timur. Di antara 11 korban tewas terdapat istri dan anak tiri Nur Hasan. Mereka terseret ombak besar Pantai Payangan yang berada di selatan Jember tersebut. Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo mengatakan atas perbuatannya Nur Hasan disangkakan pasal 359 KUHP. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi menyelesaikan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, juga melakukan gelar perkara. Dari pengakuan saksi, ritual itu dilakukan dengan motif yang berbeda-beda. Ada yang terkait ekonomi atau dapat dikatakan mereka ingin kaya, kemudian sakit yang diderita oleh mereka yang datang antara lain karena ilmu hitam atau sihir. Dalam prosesnya, mereka juga melakukan pengajian. Pengajian setiap hari diikuti oleh 20 hingga 30 orang yang dilakukan di rumah Nur Hasan. Pemimpin ritual maut di Pantai Payangan, Jember, Jawa Timur, Nur Hasan ternyata memiliki istri muda atau istri keduanya bernama Ida, 33 tahun. Namun nahas, Ida meninggal dunia terseret ombak saat melakukan ritual bersama 10 orang lainnya. Tak hanya Ida, anaknya bernama Pinkan juga meninggal dunia dalam insiden tersebut. Dikutip dari Tribun Jatim, Nur Hasan diketahui merupakan pemimpin ritual sekaligus pemimpin Padepokan Tunggal Jati Nusantara. Hasan memiliki 2 istri, satu diantaranya meninggal dunia dalam insiden ritual maut di Pantai Payangan, Jember. Sekretaris Desa Dukuh Mencek Budi Harto mengungkap kehidupan Nur Hasan bersama istri-istrinya Selasa 15 Februari. Pemimpin ritual yang selamat dari insiden maut tersebut selama ini tinggal bersama istri pertamanya. Keduanya tinggal di Dusun Botosari, Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi. Diduga kuat rumah istri pertamanya di Dukuh Mencek ini digunakan sebagai tempat praktik paranormal. Sementara istri mudanya Ida tinggal di Dusun Gayam, Desa Kaliwining. Kecamatan Rambi Puji, dekat Terminal Tawangalum. Ida diketahui tinggal bersama anaknya Pinkan yang ikut tewas terseret ombak. Budi mengatakan Hasan dan Ida berkenalan saat bekerja di Malaysia. Ida dan Pinkan diduga kuat masuk ke dalam anggota Padepokan Tunggal Jati Nusantara. Pasalnya keduanya sudah beberapa kali mengikuti acara ritual yang diadakan oleh Hasan. Tanya Pinkan, anak Ida dengan Hasan bernama Nuria Viva Kirana juga berada di Pantai Payangan saat itu. Beruntungnya Nuria selamat dari insiden tersebut lantaran posisinya yang jauh dari bibir pantai. Nuria digendong oleh seorang pengikut kelompok tersebut yang selamat dari ritual maut. Selesai kejadian, Hasan langsung diperiksa sebagai saksi. Polres Jember saat ini masih menyelidiki lebih dalam kasus yang diduga melanggar pasal 359 KUHP. Sebelumnya, ritual mencari keberkahan berujung maut di Pantai Payangan, Dusun Watuulo, Sumberjo Ambulu, Jember, Jawa Timur pada Minggu 13 Februari. Sebanyak 11 dari 23 orang meninggal dunia lantaran terseret ombak laut.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.